Pada suatu malam, pria bernama Kim sedang mengintip sebuah pertunjukan panas, yaitu melihat wanita diencrot dengan menyodorkan kamera ke tempat tersebut. Saat hari sudah pagi, Kim masih penasaran dengan wanita itu yang ternyata kesehariannya pun begitu seksoi. Hal itu membuat Kim makin penasaran dan ingin sekali bisa berkenalan dengan wanita tersebut. Namun, hasil rekaman tidak menunjukkan pengencrotan, melainkan pertengkaran. Tapi Kim tidak akan putus semangat dan bertekad akan meluluhkan si wanita itu. Pada akhirnya, Kim mencoba memperjuangkan yang dimana datang ke kosannya sambil membawakan sesuatu. Ya, seperti speak-speak gitu loh. Lalu ketika sudah berhadapan, ia nampak tegang hingga dengan polosnya berkata kalau ia mencintainya. Sontak wanita itu langsung kaget karena tiba-tiba saja ungkapan itu ia dengar. Tapi beruntungnya direspon dengan berkata terima kasih. Mungkin Kim keceplosan, tapi karena sudah terlanjur didengar, maka ia mencoba mengalihkan dengan memberikan barang yang ia bawa. Namun saat ia menerimanya, entah kenapa tiba-tiba saja menangis. Awalnya Kim bingung harus berbuat apa, tapi kemudian secara perlahan mengajaknya berbicara apa yang sebenarnya terjadi. Katanya ia sedang ada problem dengan pekerjaan yang belum bisa dituntaskan. Di sanalah Kim bersikap dewasa dengan mensupport bahwa ia bisa mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, Kim pun jadi tahu kalau wanita itu bernama Carrie. Nah, ternyata pendekatan Kim tidak sia-sia karena Carrie terlihat sedikit terhibur. Kemudian Kim pun pulang dengan membawa keceriaan penuh. Tapi saat tiba di rumah ternyata sudah ada pacarnya. Awak, ternyata ia bukan jomblo ya guys. Nah, kita sebut saja nama pacarnya adalah Lala. Jadi sebenarnya Lala ini tergila-gila sekali terhadap ketampanan Kim. Padahal kalau dilihat-lihat Kim gak ganteng-ganteng amat sih. Namun Kim mulai menunjukkan sikap tak nyaman hingga terlihat ogah-ogahan. Kemudian Kim malah memilih mengintip Carrie yang sedang nyolok Mickey. So ia pun mengabadikan lewat kamera yang ia pegang. Dan setelah dilihat ternyata adegannya membuat si Otong tegang. Dengan begitu ia jadikan sebagai bahan pengocokan, tapi Lala selalu jadi pengganggu. Ia datang di waktu yang salah sehingga tahu kalau Otong Kim sedang berdiri. Pada akhirnya ia meledek dan dengan senang hati apabila Kim mau ngencrot dengannya. Tapi Kim berlaga jual mahal dengan menghempas ajakan tersebut lalu pergi. Singkat cerita, pada suatu hari Kim terpaksa harus menemani Lala kencan dengan menghadapi kebucinannya. Ia pun terlihat ogah kemudian pergi ke toilet dulu sebentar. Selesai pipis, ternyata ia bertemu Carrie dan mereka pun bertegur sapa. Saat itu Carrie bertanya dengan siapa Kim di tempat tersebut. Tapi Kim berbohong dengan berkata sendirian. Di sisi lain Lala masih setia menunggu, tapi Carrie mengajaknya untuk pergi minum-minum. Kim sempat merasa tak tega, tapi ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan berduaan dengan orang yang ia cintai. Pada akhirnya Kim pergi bersama Carrie sementara Lala masih menunggu hingga berjam-jam. Kemudian Kim pun memberi kabar bahwa ia ada urusan mendadak sehingga harus pergi. Padahal ia masih berada di tempat yang sama. Setelah kencan selesai, Kim dan Carrie pulang bersama di saat hari sudah gelap. Namun saat di tengah perjalanan, Carrie kebelet pipis hingga akhirnya pipis di jalanan. Kim sebagai pria sanghean, ia pun tak tahan ingin merasakan kenikmatan. Dengan begitu, Kim menghampiri Carrie yang sedang menaikkan cungcatnya lalu mendekat. Lama-lama makin dekat dan akhirnya cipoka lalu dicolok.
mantap. Ketika sedang menikmati belayannya, tiba-tiba alarm mobil tersebut berbunyi dan membuat Carrie ketakutan lalu kabur dari sana. Hal itu membuat Kim setengah sanghe yang kemudian memanfaatkan Lala sebagai bahan lanjutannya. Ia memaksa Lala untuk ngenjrot dan sampai bergetar. Setelah puas dengan Lala, Kim masih terpikirkan akan Carrie yang sepertinya marah kepadanya. Kini Carrie sudah tak memberi kabar lagi, bahkan rumahnya pun kosong. Kim sudah menunggu hingga berhari-hari, tapi tetap saja Carrie tidak ada di rumah. Hingga pada suatu malam, Kim masih khawatir dan mengintip lewat jendela rumah. Tiba-tiba Carrie muncul dari arah belakang dan ternyata ia hanya sedang sibuk bekerja. Kemudian Kim diajak masuk untuk ngopi bareng. Nah, saat itulah Carrie nyosor lebih dulu karena kalau rumah aman nggak asik kalau tidak nyicip keasoyan. Akan tetapi Carrie malah ngambek di saat tangan Kim akan menyosor pada bagian Maggie. Karena ia hanya demen cipokan saja. Pada akhirnya cewek kalau udah ngambek memang sulit dikeloni, jadi Kim pun diusir. Namun saat akan pulang, Kim melihat ada Lala di luar dan berusaha mengumpat agar tidak ketahuan. Ia mencari cara dengan menelponnya dan berkata kalau ia sudah pulang dan akhirnya aman. Keesokannya saat Kim sedang bekerja, ia mendapat SMS dari Carrie yang mengajaknya untuk main bareng. Kini Kim pun sering kabur-kaburan tanpa memberitahu Lala kemana ia akan pergi. Lama-lama Lala juga kesal karena Kim tidak pernah ada waktu untuknya. Tapi ia berusaha untuk menyita waktunya kembali dengan memasak agar bisa makan bareng. Sebelumnya Lala sudah meminta Kim untuk pulang lebih awal, tapi ternyata ia malah tak pulang. Di tengah kegalauannya, Lala menyimpan kesedihan karena ia bunting akibat pengencrotan kala itu. Sementara Kim malah asik-asik ngesbray dengan Carrie tanpa memikirkan perasaan Lala. Namun saat itu Carrie sedang marah kepada Kim akibat lancang merusak masa depannya. Padahal pas dimasukin dia fine-fine aja loh. Tapi hal tersebut membuat Kim jadi galau, ia pun akhirnya pulang ke rumah. Dan Lala langsung bertanya kemana saja belakangan ini jarang pulang. Kim yang pulang dengan banyak pikiran membuat Lala dihempas ketika ia memberikan hasil kehamilannya. Dan tanpa disengaja Lala melihat Kim masuk ke rumah Carrie yang akhirnya ia paham akan semua permainannya. Maka Lala pun mengintip sama seperti hal yang pernah Kim lakukan, yaitu menyodorkan kamera ke rumah Carrie. Rekaman tersebut malah membuat ia ikut sanghe sehingga Lala ngocok sendiri dengan dibantu video pengencrotan. Nah, ternyata Bumil juga masih bisa sanghe ya guys. Namun karena tak bisa puas, Lala pun menghentikan kocokan tersebut. Esoknya Carrie dikagetkan oleh sang pacar yang tiba-tiba datang dan melihat ia sedang bobo dengan pria lain. Di sanalah hubungan Carrie dan Kim berlalu. Kemudian Kim pun galau dan memilih pergi dari tempat tersebut. Mungkin agar lupa akan semua kenangannya bersama Carrie. Suasana menjadi sedih dan film pun berakhir. Nah guys, itulah tadi ulasan filmnya. Jadi ini adalah kisah perselingkuhan seorang pria yang demen cewek bahenol dan doyan anu dibandingkan wanita cantik. Mungkin ini lebih ke nafsu ya, bukan cuma perasaan suka. Walaupun pada akhirnya mereka jadi saling nyaman satu sama lain, akan tetapi keadaan tidak mendukung hubungan mereka hingga pada akhirnya pegat. Nah, kisahnya memang biasa aja, tapi pesan yang bisa Mimin sampaikan, kendalikan hawa nafsumu sebelum ia menghancurkanmu. Karena hawa nafsu hanya sesaat yang bisa membuat kehancuran seumur hidup.